Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Suster Nadila. Saya perawat yang berjaga di UGD pada pagi hari ini. Sebelumnya, mohon maaf, saya berbicara dengan Mbak siapa? Mbak Anissa, Mbak Anissa, usianya berapa Mbak? 37 tahun, 37 tahun. Alamatnya di mana Mbak? di Jalan Haji Sibi, Di Jalan Haji Sibi. Pekerjaan sehari-harinya apa Mbak? menjaga toko. Mbak datang ke sini dengan keluhan apa? Bisa tolong diceritakan? Saya merasa mual, demam, dan tidak nafsu makan, Sus. Sudah berapa lama Mbak keluhan yang Mbak rasakan? Sudah 4 harian, Sus. 4 hari. Demamnya seperti apa Mbak? Apakah demamnya terus menerus ataukah demamnya naik turun? Naik turun, Sus, demamnya. Kalau pagi kadang nggak demam, Sus. Jika menjelang malam, demam, Sus. Kalau makan biasanya habis berapa Mbak? Karena mual, habis 4-5 sendok saja, Sus. Bisa tolong diceritakan Mbak, awal keluhan yang Mbak rasakan seperti apa? Saya pulang kerja, badan nggak enak banget, Sus. Lemas, demam juga. Oh, seperti itu. Apakah Mbak pernah nimbang sebelumnya? Sudah, Sus. Terakhir nimbang 54 kilo, tapi selama sakit belum, Sus. Apa Mbak pernah sakit seperti ini sebelumnya? Belum, Sus. Oh, baru kali ini ya Mbak ya? Iya. Apakah Mbak pernah ada riwayat penyakit lain? Tidak. Riwayat darah tinggi? Tidak, Sus. Apakah Mbak pernah ada riwayat operasi? Enggak, Sus. Baik, kalau gitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Mbak Anissa. Apakah Mbak Anissa bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau Mbak bersedia, Mbak bisa naik ke bed ya Mbak. Baik, Sus. Mbak, sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa Mbak Anissa akan dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik head to toe, yaitu pemeriksaan fisik mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan juga pemeriksaan fisik IAPP atau inspeksi, auskultasi, palpasi, dan juga perkusi. Tindakannya akan dilakukan di sini dengan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan ataupun kelainan pada tubuh pasien yang akan segera dilanjutkan pemeriksaan fisik kelainan dan juga pemeriksaan penunjang lainnya untuk memperkuat diagnosa pasien. Apakah Mbak sudah bersedia? Bersedia, Sus. Kalau begitu saya izin untuk mengambil alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, Sus. Dimulai dari bagian kepala terlebih dahulu, yaitu kita inspeksi bagian rambut. Yang terlihat adalah warna rambut. Kita amati, kita inspeksi bagian warna rambut. Lalu kita inspeksi bagian kulit kepala, apakah ada lesi, apakah ada kutu ataupun uban. Lalu kita inspeksi juga apakah ada rambut yang rontok. Lalu kita palpasi bagian kepala pasien. Maaf ya Mbak, saya pegang kepalanya. Kita palpasi apakah ada benjolan di kepala atau tidak. Apakah Mbak merasa nyeri? Tidak, Sus. Selanjutnya, saya akan melakukan inspeksi bagian muka. Kita amati apakah muka simetris atau tidak. Lalu kita inspeksi bagian mata. Saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva pasien. Maaf ya Mbak, Mbak lihat ke atas. Konjungtiva umumnya berwarna kemerahan, tetapi pada Mbak ini berwarna pucat yang mengindikasikan kekurangan hemoglobin. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian ikterik, yaitu sklera. Umumnya sklera akan berwarna putih. Maaf Mbak, matanya lihat ke bawah ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pupil. Pupil umumnya jika terkena cahaya akan mengecil. Maaf ya Mbak. Iya, pupil mengecil. Sebelahnya lagi pupil juga mengecil. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan apakah Mbak atau pasien ini ada strabismus atau mata juling, dan juga untuk mengecek lapang pandang pasien. Nanti Mbak ikuti arah gerakan benda yang saya gerakan ya. Baik, Sus. Masih terlihat? Masih, Sus. Masih terlihat? Masih, Sus. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada hidung.
kita amati apakah septum hidung bengkok ataupun tidak. Lalu juga kita lihat rongga hidung apakah ada lendir atau tidak. Maaf ya Mbak. Kita lihat apakah ada benjolan atau perdarahan, dan juga kita lihat atau ada polip atau tidak. Selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk mengidentifikasi bau. Maaf ya Mbak, kita tutup terlebih dahulu. Saya akan minta pasien untuk meram dan juga mengidentifikasi bau yang saya berikan. Bau apa Mbak? Kopi. Selanjutnya bau apa? Teh. Ya, baik. Diulang lagi Mbak, maaf. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Maaf ya Mbak, dibuka mulutnya. Kita lihat apakah ada karies gigi atau tidak. Dan juga kita lihat, kita amati, kita inspeksi bagian mulut, kita lihat bagian tonsil, dan kita akan meminta pasien untuk berteriak A. Mbak, dibuka mulutnya, teriak A ya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk melihat refleks menelan. Maaf ya Mbak, duduk lagi. Diminum ya Mbak. Kita lihat refleks menelan pasien. Ya, sudah. Kita palpasi. Selanjutnya tiduran lagi ya Mbak. Kita lihat habis itu bagian leher pasien, apakah simetris atau tidak, dan juga kita minta pasien untuk menelan Mbak, menelan air liur. Kita palpasi. Ya, sudah. Selanjutnya kita melakukan auskultasi pada bagian dada untuk mendengarkan bunyi jantung dan juga suara nafas pasien. Maaf ya Mbak. Umumnya suara jantung itu berbunyi lup dup lup dup. Selanjutnya kita akan minta pasien untuk menarik nafas yang dalam, lalu kita amati dan juga kita auskultasi bunyi suara nafas pasien. Mbak, tarik nafas ya Mbak yang dalam, lalu dikeluarkan, dihembuskan. Lagi. Ya. Normalnya inspeksi atau penarikan nafas itu lebih dalam dibandingkan dengan ekspirasi atau pengeluaran nafas. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian abdomen. Maaf ya Mbak, saya buka sedikit bajunya. Kita akan melakukan perkusi pada bagian abdomen, yaitu jari telunjuk, jari tengah bagian kanan mengetuk jari tengah bagian kiri. Selanjutnya kita akan melakukan penekanan pada bagian abdomen. Kita akan menekan dangkal dan juga menekan lebih dalam untuk mengetahui apakah ada nyeri di bagian abdomen atau tidak. Maaf ya Mbak, saya buka sedikit bajunya. Iya, sus. Kita akan menekan dangkal terlebih dahulu. Nyeri nggak Mbak? Tidak, sus. Selanjutnya kita akan menekan lebih dalam. Nyeri nggak Mbak? Tidak, sus. Selanjutnya dilakukan di sisi yang satu lagi. Kita menekan dangkal terlebih dahulu. Nyeri nggak Mbak? Tidak, sus. Selanjutnya kita akan menekan lebih dalam. Nyeri nggak Mbak? Tidak, sus. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area kaki.
Oke mbak, kakinya ditekuk. Nyeri nggak mbak? Tidak, sus. Selanjutnya yang satu lagi. Diangkat. Nyeri nggak mbak? Tidak, sus. Ya, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Mbak bisa, maaf ya, saya cek suhunya terlebih dahulu. Maaf, mau pasang sendiri atau saya pasangin? Pasang sendiri aja. Tengah-tengah ya mbak. Tangannya disilangkan seperti ini. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Maaf mbak. Maaf ya mbak. Selanjutnya kita dokumentasikan. Selanjutnya kita hitung pernafasan dan juga nadi pasien selama 1 menit. Nafas seperti biasa ya mbak. Sekarang kita cek nadi pasien. Ya, sudah. Maaf ya mbak, saya ambil termometernya. Mbak mau ambil sendiri atau saya yang ambil? Ambil sendiri aja. Ya, kita lihat suhu pasien. Lalu kita dokumentasikan. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, didapatkan hasil yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya itu 100 kali per menit, suhunya itu 38,5 derajat Celcius, dan juga pernafasannya yaitu 21 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada area patella atau lutut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berat badan pada pasien. Iya mbak, bisa naik ke atas timbangan. Jangan nunduk ya mbak. Didapatkan hasil yaitu 53,7 kg. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan pada pasien. Kakinya didempelkan ke tembok ya mbak. Ya, sudah didapatkan hasil yaitu 155. Baik mbak,
setelah saya lakukan pemeriksaan fisik tadi, dapatkan hasil yaitu konjungtiva Mbak tampak pucat, Mbak masih demam, kulit Mbak teraba panas, wajah Mbak kemerahan, berat badan Mbak turun 2 kg, tekanan darahnya itu didapatkan hasil yaitu 110 per 80 mmHg, nadinya 100 kali per menit, suhu Mbak masih demam yaitu 38,5 derajat Celcius, dan pernafasan Mbak itu 21 kali per menit. Selanjutnya, karena konjungtiva Mbak pucat, Mbak diindikasikan yaitu kekurangan hemoglobin dalam darah Mbak, yaitu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menunjang diagnosa medis. Selanjutnya, Mbak akan dikasih terapi obat paracetamol untuk penurun demam dan juga ranitidin untuk mengurangi mual. Baik, terima kasih, Sus. Iya.